doa kita dalam surat Al-Fatihah, surat yang paling afdal, yang paling agung di dalam Al-Quran, yang diwajibkan untuk kita baca setiap hari, dalam ibadah yang paling agung setiap hari, yaitu ibadah solat. Bahkan Nabi SAW mengatakan, la solata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab, tidak ada solat bagi siapa yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Kita pun berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, berikanlah kami hidayah ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau berikan nikmat atas mereka, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Inilah yang kita minta setiap hari kepada Allah di dalam solat kita. Seharusnya kita paham apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita hadirkan hati saat membacanya. Jangan hanya baca di lisan saja, harus disertai dengan hati yang khusyuk dan memiliki harapan yang besar agar Allah mengabulkan doa kita, dan juga disertai dengan tawakal, bergantung hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang satu saja. Lalu apa makna doa ini? Kita minta hidayah agar diberi petunjuk kepada jalan yang lurus, dan jalan lurus itu adalah jalannya orang-orang yang Allah berikan kenikmatan. Pertanyaannya jemaah sekalian, siapa orang-orang yang Allah berikan nikmat itu, dan nikmat apa yang Allah berikan kepada mereka? Maka para ulama ahli tafsir menjelaskan bahwa orang-orang yang Allah berikan nikmat itu Allah telah terangkan di ayat yang lainnya. Wa may yuti'illaha war rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i wasalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasul, maka dia akan bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka. Siapa mereka itu? Ada 4 tingkatan. Yang pertama, para nabi dan rasul. Mereka lah yang paling besar nikmat yang Allah berikan. Yang kedua, para siddiqin, orang-orang yang selalu membenarkan ajaran para nabi dan rasul. Dan siddiq yang paling afdal adalah Abu Bakar as-Siddiq, karena beliau adalah orang yang selalu membenarkan ajaran Nabi Muhammad SAW, baik yang terdapat dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis beliau, tanpa ada keraguan sedikit pun. Ini tingkatan yang tertinggi pada umat manusia setelah Nabi dan Rasul. Orang-orang yang selalu membenarkan, mengimani, tunduk patuh kepada ajaran para Nabi dan Rasul alaihimussalatu wassalam. Tingkatan yang ketiga, yang di bawahnya lagi adalah asyuhada, orang-orang yang mati syahid, yaitu yang mati di medan jihad fi sabilillah, atau yang mati di jalan Allah, terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang paling mulia yang mati di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Mereka 3 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mati terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, as-solihin, orang-orang saleh. Orang saleh itu adalah yang amalannya terpenuhi padanya 2 syarat. Yang pertama dilakukan dengan ikhlas. Ikhlas itu artinya dia harapkan semata balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu balasan surga, dan dijauhkan dari api neraka. Dia tidak sedikit pun mengharapkan dari manusia. Apakah mengharapkan harta manusia atau mengharapkan pujian manusia? Syarat yang kedua, dia mengikuti Nabi Muhammad SAW. Biarpun dia sudah ikhlas, tapi amalannya belum sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW, maka amalannya tertolak. Sebagaimana ditegaskan oleh Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan satu amalan yang tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu bukan amal soleh. Inilah 4 golongan orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka. Setiap hari kita minta kepada Allah agar kita termasuk dalam golongan mereka. Dan orang-orang yang paling soleh, yang paling ikhlas, yang paling sesuai amalannya dengan petunjuk Nabi SAW adalah para sahabat beliau. Sehingga sebagian ulama ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat itu adalah Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Petunjuk mereka lah yang setiap hari kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu nikmat apa yang Allah berikan kepada mereka? Maka Allah menjelaskan di ayat yang lain, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan membawa 2. Yang pertama al-huda, petunjuk. Artinya kata para ulama, al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Yang kedua dinil haq, agama yang benar. Maksudnya adalah al-amalus saleh, amal soleh. Inilah 2 nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, juga seluruh nabi dan rasul, kemudian diterima oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Nikmat ilmu agama, yaitu Al-Quran dan Sunnah, dan amal soleh, yaitu amalan yang dilakukan dengan ikhlas, yang sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Kalau kita berpegang dengan 2 hal ini, dengan ilmu dan amal, kata Allah, liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli. Dengan itulah Allah memenangkan agama kita di atas seluruh agama, walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik tidak menyukai. Al-Amwah, menemani ibadahmu juga hijrahmu.